wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Kak, saya Opi Nopela. Saya adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan Prodi PGMI semester 2. Nah, di sebelah saya ini ada teman saya, Aisyah namanya. Dia juga sekelas sama saya, dan ada Rahmah, Prodi PGMI juga, dan Nabila Azkia di Prodi PGMI juga. Jadi Pak, kami kesini ini tujuannya ingin melihat perkembangan anak-anak, perkembangan siswa di pelajarannya kayak gimana ya, menghadapi emosinya kayak gimana. Jadi Bapak siap nggak kalau kami diwawancara kayak gitu? Oh, siap. Jawab. Wawancara time. Pertama, karakteristik siswa di dalam kelas. Kognitif, sosial, emosional. Menurut Bapak, gimana perkembangan kemampuan berpikir, bersosialisasi, dan emosial siswa di kelas ini, Pak? Oh, untuk perkembangan kognitifnya nampak sudah bagus di kelas ini. Anak-anak itu pertama-tama mungkin dari awal-awal hanya bisa menyebutkan, cuma hanya mengingat dan memahami. Sekarang mereka sudah bisa mengevaluasi, mereka sudah bisa menerapkan, sudah tahap C4, C5 ya kalau untuk level kognitifnya, sudah level 3, dan mereka juga bisa untuk terapan. Artinya mereka sudah bisa mengevaluasi, menyimpulkan sesuatu permasalahan dalam topik materi pembelajaran. Tapi di sisi emosional dan khususnya untuk motivasi siswa di kelas ini, motivasi belajarnya sudah tinggi, karena mungkin di saat di awal pembelajaran tidak perlu instruksi lagi, mereka sudah mulai mereka inisiatif sendiri untuk meningkatkan literasinya dengan membaca selama 5 menit, membaca buku sebelum pembelajaran. Baik, hanya itu. Bisakah Bapak kasih contoh perilaku siswa yang nunjukin hal-hal dalam belajaran? Misalkan dalam berdiskusi, nah, siswa tersebut mereka sudah mulai aktif keseluruhannya. Biasanya dalam berdiskusi siswa tersebut dia ada yang satu aktif, yang lainnya ada yang tidak aktif. Sekarang dengan penerapan pembelajaran yang baik, siswa tersebut sudah rata-rata aktif semua dalam berdiskusi ya, dan juga tanya jawab mereka berjalan dengan lancar juga dalam proses pembelajaran. Baik Pak, terima kasih. Kedua, pendekatan, strategi, modal, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Bisa dijelaskan pendekatan pembelajaran apa aja sih yang biasanya Bapak gunakan di dalam kelas? Untuk tahun ini ya, saya sebagai seorang pendidik, sebagai guru, lagi menerapkan pendekatan berdiferensiasi, yang dimana di situ pendekatan itu mendukung untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai karakteristik siswa. Terkadang siswa ini bermacam-macam karakter, ada yang senang auditory ya, kinestetik dan visual. Jadi di sini menggunakan pendekatan itu dapat mendukung dan memfasilitasi gaya belajar siswa tersebut. Jadi Bapak di sini memakai pendekatan berdiferensiasi agar pembelajaran berjalan dengan baik. Selama proses pembelajaran, metode dan teknik apa yang sering Bapak terapkan di dalam kelas? Di sini metode ya, metode atau teknik atau model pembelajaran di sini yang Bapak gunakan itu PBL. Di sini PBL sering Bapak gunakan karena Bapak selalu menerapkan pembelajaran orientasinya yaitu berdiskusi, agar siswa tersebut dikelompokkan dan semuanya dapat bertukar pikiran satu sama lain, sehingga pembelajaran di kelas bukan hanya sebagai seorang guru saja yang menjelaskan, tapi siswa juga mencari dan bisa memecahkan masalahnya sendiri terkait materi yang Bapak ajarkan tersebut. Terus bagaimana Bapak menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik siswa di kelas ini? Sebelumnya sebagai guru itu ya, kalau Bapak ya, Bapak biasanya mengevaluasi dulu, memberi tes ya, kalau anak pretest gitu ya, pretest. Jadi pembelajaran dan hariannya, catatan-catatan harian, penilaian-penilaian harian, sehingga di situ nampak siswa mana yang menonjol, yang menyukai pembelajaran ini, dan siswa mana yang menonjol di pembelajaran mata pelajaran ini. Jadi sehingga kita bisa memetakan apa tindak lanjut strategi yang kita gunakan untuk pembelajaran selanjutnya.
Nah, selanjutnya nih Pak, apakah ada model pembelajaran tertentu yang menjadi andalan Bapak? Jika iya, mengapa memilih metode tersebut? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk model pembelajaran tertentu yang menjadi andalan saya itu PBL. Kenapa? Di situ dapat membuat siswa bisa mengamati dan memecahkan permasalahan sendiri dalam lingkup kelompok atau berdiskusi. Dan PBL itu juga membuat karakter siswa mandiri dalam belajar, sehingga memancing berpikir kritisnya, memancing berpikir kreatifnya, dan juga mereka bisa mengungkapkan ide-idenya. Nah, sehingga model itu sangat cocok diterapkan ya di kelas ini ya, khususnya kelas ini. Bisa dijelaskan seperti apa penerapan model dan strategi tersebut saat mengajar di kelas? Ya, biasanya model pembelajaran itu saya terapkan di kelas. Sebelum itu dikelompokkan dulu ya. Iya. Sesuai dengan banyak siswa, biasanya di sini 5 kelompok di kelas saya. Di 5 kelompok, kemudian Bapak paparkan itu video pembelajaran, video tentang kasusnya gitu, kasus materinya, sehingga siswa mengamati dulu, siswa melihat dulu, atau kalaupun tidak video berupa gambar. Jadi siswa melihat gambar dulu, memperhatikan gambar dulu, kemudian baru siswa menarik permasalahan dari gambar itu atau dari video itu dan menyimpulkan dan mendiskusikan kepada setiap anggota diskusinya. Setelah itu mereka memecahkan masalah itu, menampilkan ke depan satu persatu kelompok atau yang mewakili untuk didiskusikan bersama-sama kelompok lain. Oke, terima kasih ya Pak. Iya. Ketiga, tantangan dan solusi yang dihadapi guru. Baik Pak, saya ingin wawancara Bapak tentang Bapak menghadapi para murid Bapak ya. Gimana kan beda-beda ya, ada yang keras kayak gitu, ada juga perilakunya yang buruk kayak gitu kan. Ada yang satu dibilang nurut, terus ada yang bilang juga enggak kayak gitu. Nah, apa tantangan Bapak dalam mengajar di kelas tersebut Pak? Di kelas 6 misalnya. Oh, tantangannya biasanya di sini di kelas 6 ini ada momen-momen siswa tersebut mungkin ya kita lupa ngasih ice breaking atau pembelajaran sedikit kaku atau monoton, mereka akan ribut. Bicara dengan teman sebangku, itu biasanya tantangan-tantangan sedikit itu juga mengganggu. Tapi saya tetap optimis, biasanya menggunakan ice breaking, menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan dan berdiskusi secara menyenangkan, itu siswa tersebut akan fokus kembali untuk mengikuti pembelajaran. Bagaimana Bapak ini mengatasi kasus-kasus dan tantangan yang Bapak temui di kelas 6 ini, gimana Pak? Pertama itu kalau untuk kasus-kasus siswa yang ribut ya dan tidak bisa diatasi di sekolah, biasanya koordinasi dengan orang tuanya. Itu harus ada kerjasama sekolah dengan wali murid. Kemudian kalau memang hanya sekedar siswa itu bosan belajar, itu kembali lagi kita menggunakan metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya cocok, itu akan membuat siswa akan lebih nyaman untuk belajar di kelasnya gitu. Jadi itu dua itu penting, itu tidak bisa dipisahkan, tergantung kasusnya. Nah Pak, gimana kalau seandainya nih ya Pak ya, ada murid yang bertengkar kayak gitu, dan bertengkarnya ini melibatkan orang tuanya juga bertengkar, gimana Pak? Gimana tanggapan Bapak sebagai guru tersebut Pak? Oh, itu harus diselesaikan di sekolah secara damai, dirembukkan, dimusyawarahkan, dan itu memang harus melibatkan seluruh pihak agar terselesaikan, dan itu harus terselesaikan di sekolah, harus selesai dan habis di sekolah, semua permasalahan itu harus selesai, harus clear di sekolah antara kedua belah pihak, dan itu mengikutsertai semua guru dan saksi-saksi murid, wali murid, orang tua murid, kepala sekolah. Kalau dapat ada pengawas di situ untuk menengahi dan menyelesaikan permasalahan itu dengan damai. Karena tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik. Semuanya bisa asal dengan kepala dingin dan dimusyawarahkan dengan sebenar-benarnya. Oke, terima kasih Pak tentang tanggapan Bapak tentang rintangan dalam mengajar. Baik, saya kepada teman saya. Keempat, teori belajar, behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme. Di sini saya akan menanyakan, jadi bagaimana praktik atau peran guru dalam penerapan teori behaviorisme, kognitivisme, konstitutisme, dan humanisme, Pak? Mungkin saya akan menyimpulkan dari 3-4 teori itu ya. Pertama,
teori behavior itu kan kita ngasih stimulus kepada siswanya. Siswa tersebut dikasih stimulus dulu, misalkan disajikan berupa kasus video pembelajaran dengan permasalahan-permasalahan yang detail sehingga siswa dapat terangsang untuk berpikir secara kritis untuk menanggapi itu. Kemudian untuk kontrol tipisnya itu mungkin siswa ini kan sebagai guru, materi-materi yang diajarkan itu kepada siswa harus yang berkaitan dan sepengetahuannya berkaitan dengan pengalaman-pengalaman dalam hidupnya, minimal di sekitar lingkungannya. Kalau kita ini lingkungannya pergunungan atau persawahan atau perkebunan, itu kita kan dekatkan materi itu dengan lingkungannya, jangan kaitkan dengan laut gitu ya. Jadi kan tidak ada hubungan keterkaitan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang lama, dia tidak terkait gitu, supaya ada keterhubungan antara pengetahuan baru yang dia terima dengan pengetahuan yang ada di dirinya, sehingga itu dapat dipahami sangat baik. Sehingga dalam melaksanakan pembelajaran sesuai teori tersebut, pertama kita harus ngasih stimulus ya, kita harus ngasih suatu kasus berupa materi-materi ini, permasalahan-permasalahan ini untuk dikaji bersama-sama terhadap siswa agar siswa juga bisa berpikir. Kemudian materi yang kita ajarkan harus berkaitan dengan lingkungannya dan karakteristik yang ada di lingkungannya juga. Jika suatu siswa ini Pak, atau ada siswa yang berhasil atau emang bisa memahami materi tersebut, bagaimana, apakah diapresiasi atau gimana Pak? Ya, setiap siswa yang berprestasi, setiap siswa yang memiliki kemampuan tetap dikasih reward. Minimal reward itu pujian yang meriah ya, tepuk tangan itu sudah reward juga, dan ujian itu juga reward juga, selain kita mengasih juara 1, juara 2, juara 3 ya. Tapi setiap kemajuan sedikit dari siswa itu semuanya harus dikasih pujian. Setiap siswa berbeda-beda kemampuan berkembangnya, maupun yang berkembangnya signifikan maupun yang berkembangnya hanya satu langkah, tapi tetap semuanya harus dikasih pujian atau dikasih reward. Kesimpulan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia Pratami dengan NIM 24249. Saya dari kelompok 3. Hari ini kami akan mengunjungi sekolah yang terletak di Kota Jambi, yaitu di Pasir Putih. Kota Jambi Pasir Putih, yaitu SD Negeri 126. Saya akan mewawancarai Bapak MSyudi Kurniawan SPD MPD. Adapun pula kesimpulan dari wawancara kemarin, bagaimana ciri perkembangan kognitif, sosial, dan emosial siswa. Pas saya masuk ke kelas, vibrasinya tuh udah kerasa beda. Anak-anak kelihatan udah siap belajar. Bahkan sebelum guru masuk, mereka udah baca buku dan mulai membaca. Bahkan sebelum guru masuk, mereka udah buka buku dan mulai baca. Ternyata emang udah jadi kebiasaan di kelas itu buat baca buku selama 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Dan hebatnya, mereka lakuin tanpa dan punya kesadaran sendiri soal pentingnya literasi. Masuk ke inti pelajaran, guru ngajak diskusi bareng soal teks bacaan. Nah, di sini saya ngelihat perkembangan kognitif mereka udah keren banget. Nggak cuma sekedar nyebutin isi teks atau jawab iya enggak doang, tapi mereka bisa ngejelasin isi teks pakai bahasa mereka sendiri. Bahkan ada yang bisa ngasih pendapat, nyambungin isi bacaan mereka sama kehidupan sehari-hari. Jadi bukan ditahap ngerti iya enggak doang, tapi udah bisa nerapin dan evaluasi. Kalau pakai istilah belum ya, mereka udah masuk ke C4 bahkan C5, bisa menganalisis dan mengevaluasi. Contohnya pas guru tanya tentang konflik dalam cerita, salah satu siswa bisa jawab masalah utamanya, terus kasih solusi versi dianya sendiri, dan bisa ngasih alasan logis kenapa juga dia memilih solusi itu. Dari sisi emosional juga cukup stabil. Pas kerja kelompok mereka bisa bagi-bagi tugas, dengar teman ngomong, dan saling bantuin. Nggak ada yang egois atau nyela-nyela atau ngejekin. Nah, pas ada temannya kesusahan, mereka nggak saling ngejek atau nyindir-nyindir. Bahkan mereka bantuin ngejelasin ke temannya yang nggak paham. Ini nunjukin interaksi sosial mereka sangat sehat dan emosionalnya juga stabil. Bisa disimpulin kalau siswa kelas 5 ini udah nunjukin perkembangan yang positif banget, baik dari sisi kognitif, sosial, maupun emosional. Mereka udah bisa agak mikir kritis, punya motivasi belajar yang tinggi lah ya, dan interaksi sosialnya juga solid.
kelas ini udah punya kultur belajar yang bagus dan itu kebentuk bukan karena tekanan, tapi karena kebiasaan dan lingkungan yang mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawada Warahma dengan NIM 2042457. Di sini saya akan menyimpulkan jawaban dari wawancara yang telah kami wawancarai, yaitu Bapak Muhammad Suyudi Kurniawan, SPD MPD, salah satu guru dari SDN 126 Kota Jambi, Pasir Putih. Nah, di mana wawancara tersebut yaitu mengenai tentang pendekatan, strategi, metode, modal, dan teknik pembelajaran. Baiklah, ada pun yang pertama yaitu tentang pendekatan pembelajaran. Nah, jadi dalam kegiatan belajar, guru ini menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Karena setiap siswa itu pasti mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka mendengar, melihat, ataupun ada yang suka bergerak langsung. Nah, yang kedua yaitu tentang teknik ataupun model yang digunakan selama pembelajaran. Nah, jadi model pembelajaran yang dipakai dalam kelas tersebut yaitu PBL, di mana PBL sendiri yang kita ketahui yaitu problem based learning. Nah, jadi siswa diajak kerja kelompok nih untuk mencari dan memecahkan masalahnya sendiri. Jadi di dalam kelas tersebut bukan hanya guru saja nih yang menjelaskan, tetapi siswa juga diajak aktif dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih guru menyesuaikan strategi dan karakteristik siswa di dalam kelas. Nah, jadi guru biasanya melihat dulu nih dari hasil ulangan harian ataupun dari hasil catatan siswa untuk mengetahui siapa sih yang suka pelajaran tertentu. Lalu ketika guru sudah mengetahui, disesuaikanlah cara mengajarnya untuk pembelajaran selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu apakah ada model pembelajaran tertentu yang digunakan di dalam kelas. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan di atas, yaitu guru sendiri menggunakan model PBL, di mana PBL itu yaitu problem based learning. Jadi di mana siswa disuruh untuk mengamati dan memecahkan permasalahannya bersama kelompok yang telah dikelompokkan. Karena teknik PBL itu dapat membuat siswa lebih mandiri dalam mengungkapkan ide-idenya, dan model tersebut juga sangat cocok diterapkan di dalam kelas tersebut. Nah, yang terakhir yaitu tentang penerapannya di dalam kelas. Jadi sebelum pembelajaran, siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok seperti yang telah dijelaskan di atas. Nah, lalu ditontonkanlah video ataupun kasus, ataupun diberikan gambar kasusnya. Kemudian mereka berdiskusi mencari solusinya dan menyampaikan hasilnya kepada kelompok lain, ataupun menyampaikan hasilnya di depan kelas bersama kelompok lain. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Openopela, saya dari kelompok 3. Baiklah, adapun kesimpulan dari pertanyaan tentang kasus-kasus di sekolah diantaranya adalah ribut. Ribut terjadi ketika siswa tidak fokus dalam pembelajaran atau pembelajaran kurang menarik bagi dia, dan pembelajaran terlalu fokus pada guru, serta menimbulkan keributan bagi siswa untuk mengobrol dengan teman-temannya. Atas hal tersebut, guru biasanya memberikan ice breaking agar siswa fokus kembali pada pembelajarannya. Juga, para guru membuat metode pembelajaran yang menarik seperti konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses pembangunan siswa secara aktif, diskusi, dan membuat kelompok agar mereka terlibat semua dalam hal pembelajaran. Ini membuat mereka menjadi peran sehingga mereka tidak ribut dan tidak mengobrol dengan teman-temannya. Membuat metode pembelajaran yang menyenangkan. Jika mengatasi siswa yang berantem yang melibatkan orang tua, hal ini dapat dimusyawarahkan oleh guru melalui kedua belah pihak dengan kepala yang sangat tinggi. Perkenalkan, nama saya Nabila Azkia dengan NIM 204240047 dari kelas 1B Prodi PGMI. Baik, adapun kesimpulan dari wawancara kemarin tentang bagaimana praktik guru dalam penerapan teori kognitivisme, humanisme, behaviorisme, dan konstruktivisme. Jadi, adapun peran guru dalam praktik tersebut. Jadi, peran guru dalam praktikan 4 menit tersebut yaitu guru harus memberikan stimulus kepada siswa sebelum pembelajaran supaya lebih mendorong siswa untuk berpikir kritis, untuk bisa bersemangat untuk melakukan pembelajaran. Nah, jadi guru di sana itu memberikan stimulus kepada siswa dengan cara memberikan atau menyajikan video yang terkait dengan kasus-kasus yang sesuai dengan materi tersebut. Nah, begitupun dengan penerapan materi supaya siswa di sana lebih gampang atau lebih mudah memahami materi. Jadi guru di sana itu mengaitkan materi tersebut sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa, sesuai dengan lingkungan, atau mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, begitupun jika ada siswa yang telah mencapai pencapaian, sudah memahami materi, lebih memiliki peningkatan dalam pembelajaran, itu siswanya selalu
diberi apresiasi atau diberi reward, meskipun itu hanya dengan memberikan contoh seperti contoh teman ini, atau hanya memberikan tepuk tangan supaya siswa lebih semangat untuk kedepannya, baik itu diri siswa itu sendiri maupun untuk teman-teman lain.